Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak harian. Kali ini kebetulan kita berada di hari Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2020. Kita saat ini sudah berada di penghujung bulan Mei tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Juni tahun 2020. Semoga ketika kita memasuki bulan Juni kita berubah menjadi lebih baik lagi, lancar secara rezeki, bisa terselesaikan segala bentuk permasalahan kita, dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih dewasa dalam menyikapi segala bentuk persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, langsung saja di hadapan kalian sudah ada dua deck yang sebelumnya sudah saya acak untuk lebih mempersingkat durasi. Dan untuk urut-urutannya seperti biasa diawali dari zodiak Capricorn, Aquarius sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, langsung saja kita bacakan ramalan zodiak di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di situ ada kartu Ten of Swords dan kemudian di sini ada kartu Three of Pentacles. Di sini artinya persoalan sebenarnya masih sama. Sebenarnya yang selama ini menghambat kamu, yang membebani kamu, yang membuat kamu dalam suatu tekanan adalah kondisi dari mana hubungan asmara kamu. Sepertinya hubungan asmara kamu dengan pasangan sampai dengan detik ini, sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020 masih belum menemukan sebuah arti kesempurnaan dan kenyamanan. Nah, di sini adalah tanggung jawab kamu dan tanggung jawab daripada pasanganmu mau dibawa kemana hubungan asmara kamu ini sebenarnya. Karena memang di sini kok semakin hari justru malah tekanan-tekanan itu semakin besar dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan. Jadi hal ini sepertinya yang malah menghambat kamu untuk bisa beraktivitas atau memikirkan hal yang lainnya. Jadi saran saya di sini untuk urusan asmara di akhir bulan Mei tahun 2020 ini, buat kamu yang punya zodiak Capricorn harus segera dicari solusinya. Ditemukan dulu apa sih pemicunya, apa sih penyebabnya, kenapa kok seperti ini. Jadi ini harus bisa kamu atasi di dalam kehidupan asmara kamu. Kemudian kita bergeser ke urusan yang lainnya. Nah, di sini masih hampir sama dengan hari Jumat dan Kamis yang lalu. Semakin kesini, semakin menjelang perubahan bulan yang baru, menjelang bulan Juni tahun 2020. Semakin kesini yang dipikirkan oleh Capricorn ini semakin terpusat, semakin terkerucut, semakin fokus. Fokusnya hanya di dalam 3 hal. Di sini kalau bisa saya katakan semakin kesini yang dipikirkan oleh seorang Capricorn itu lebih sering tentang keuangan, kemudian tentang kesehatan dan tentang kebahagiaan. Di sini kalau bisa saya katakan dari sisi keuangan di bulan Juni tahun 2020 nanti akan ada suatu hal yang bersifat sangat baik sekali, terutama buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Karena apa? Karena di bulan Juni tahun 2020 nanti, seperti yang sudah saya katakan berulang-ulang, perbaikan demi perbaikan daripada sektor finansial akan lebih terasa, akan lebih menampakkan hasilnya di bulan Juni tahun 2020 nanti. Kemudian yang kedua adalah faktor kesehatan. Faktor kesehatan di tengah kondisi yang seperti ini bagi seorang Capricorn adalah prioritas utama. Selain uang dan kesehatan, maka ada juga hal lain yang harus dipikirkan oleh Capricorn, yaitu tentang kebahagiaan. Kebahagiaan bagi diri Capricorn sendiri maupun kebahagiaan bagi orang tua atau keluarga daripada Capricorn itu sendiri. Di sini kalau bisa saya katakan tanggung jawab daripada seorang Capricorn terhadap keluarga itu sangat besar sekali. Jadi di sini prioritas utama memang kebahagiaan keluarga di atas segalanya bagi seorang Capricorn. Meskipun terkadang Capricorn harus mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri, tetapi itu tidak terlalu menjadi soal selama kebahagiaan keluarga bisa didapatkan. Jadi di sini kesimpulannya buat kamu yang punya zodiak Capricorn, 3 hal ini yang menjadi pokok utama di kehidupan kamu di akhir bulan Mei sampai dengan memasuki bulan Juni tahun 2020 nanti. Yaitu yang pertama adalah soal keuangan yang akan membaik di bulan Juni nanti. Kemudian soal kesehatan yang menjadi prioritas utama di tengah kondisi yang seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah kebahagiaan keluarga, kebahagiaan orang tua, dan tentunya kebahagiaan
bagi kamu zodiak Capricorn itu sendiri. Di sini untuk urusan asmara masih menjadi beban yang menghambat itu semua. Nah, pertanyaannya adalah hubungan asmara ini mau kamu selesaikan kapan? Kalau nggak segera kamu selesaikan, ya masalah ini malah akan semakin menumpuk dan nantinya malah akan memberikan impact yang negatif terhadap 3 hal tadi. Jadi masalah ini harus diselesaikan untuk bisa mencapai ketiga hal tadi yang memang sudah kamu usahakan selama ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Wheel of the Fortune dan kemudian ada kartu The Chariot. Di sini Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 sudah berlalu, tetapi bulan Syawal masih belum berakhir. Buat kamu yang muslim, buat yang ingin menunaikan puasa Syawal, semoga kamu tetap istiqomah untuk menjalankan puasa Syawal setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, di sini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Wheel of the Fortune. Memang keuangan di akhir bulan Mei ini di tanggal 30 dan 31 nanti sepertinya memang tidak terlalu baik. Pemasukan bisa dikatakan nihil. Tetapi nanti ketika memasuki bulan Juni, sepertinya kondisi keuangan kamu ini akan semakin membaik. Kenapa saya katakan memasuki bulan Juni? Karena memang di bulan Juni ada beberapa hal yang memang tidak kamu sangka justru malah mendatangkan penghasilan yang tidak kamu duga sebelumnya. Artinya ini terlepas daripada penghasilan utama atau gaji yang kamu dapatkan dari pekerjaan kamu. Sepertinya memang kamu di bulan Juni nanti akan dikelilingi oleh berbagai macam bentuk rezeki yang memang sifatnya tidak terduga. Seperti yang sudah saya katakan di ramalan Aquarius bulan Juni tahun 2020 ini, Aquarius memang secara rezeki ada fase-fase di mana dia akan mendapatkan rezeki yang sifatnya memang tidak terduga. Jadi di sini memang di akhir Mei cukup prihatin terlebih dahulu, tetapi itu tidak terlalu menjadi soal karena prihatinnya kamu hanya sekitar 2 kali 24 jam. Jadi hanya sekitar 48 jam kamu prihatin. Kemudian nanti ketika memasuki bulan Juni tahun 2020, memasuki bulan yang baru, kamu bisa mendapatkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi finansial kamu. Kemudian kita bergeser ke masalah yang lainnya. Di Hari Raya Idul Fitri kemarin memang kamu sudah meminta maaf dengan beberapa orang, meminta maaf dengan pasangan kamu, meminta maaf dengan keluarga, dan meminta maaf dengan siapapun. Tetapi di sini ada satu hal yang kamu lupakan, yaitu selain minta maaf ke orang lain, tetapi kamu lupa, yaitu meminta maaf terhadap diri kamu sendiri. Padahal diri kamu sendiri seringkali melakukan kesalahan yang malah menyebabkan kamu terjerumus di dalam suatu permasalahan. Jadi di sini usahakan untuk lebih bisa memaafkan diri kamu sendiri, karena diri kamu sendiri sudah bekerja keras, sudah bersusah payah ketika ada masalah, berusaha menyelesaikan masalah sendirian, berusaha menemukan solusi permasalahan sendirian. Jadi di sini usahakan untuk bisa lebih memaafkan diri kamu dan kamu bisa menjadi hal yang lebih baik lagi, terutama nanti ketika memasuki bulan Juni tahun 2020. Di sini ketika memasuki bulan Juni tahun 2020, kamu harus segera tancap gas. Jadi di awal bulan jangan seperti bulan Mei tahun 2020 ini yang kamu agak terkesan santuy. Tapi di sini usahakan ketika memasuki bulan Juni tahun 2020 nanti kamu harus tancap gas mulai dari pekerjaan, keuangan maupun hubungan asmara kamu. Jangan anggap remeh masalah sepele yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Karena jika masalah asmara kamu itu kamu anggap remeh, maka justru akan menyebabkan permasalahan yang baru di dalam kehidupan asmara kamu. Dan ini jangan sampai terjadi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian di sini ada kartu Three of Cups. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Pisces, kamu harus menyadari prinsip daripada kerja keras. Kamu harus menyadari prinsip daripada proses. Di sini kalau bisa saya katakan, semua yang besar, semua hal yang besar itu dulunya pasti pernah kecil.
Dan semua yang profesional itu dulunya pasti pernah otodidak, pasti pernah amatiran, pasti pernah berada di dalam kondisi yang seperti kamu. Jadi di sini kalau bisa kamu ambil pelajaran bahwa semuanya itu perlu proses. Jadi ketika kamu memulai langkah kecil, ya kamu jangan antipati terhadap diri kamu sendiri. Justru dengan langkah kecil yang kamu bangun saat ini, itu akan mewujudkan langkah besar kamu di kemudian hari. Memang di sini prosesnya agak cenderung lama, tetapi itu harus dilakukan. Lakukan dari hal yang terkecil terlebih dahulu untuk mendapatkan hal yang besar di dalam kehidupan kamu. Segala sesuatunya tidak ada yang instan. Semua harus kamu lakukan proses demi proses di dalam kehidupan kamu. Jadi ketika kamu bisa melalui proses demi proses itu, maka kamu akan bisa sampai kepada langkah besar yang ada di dalam kehidupan kamu, terutama di tahun 2020 ini. Kemudian di sini persoalan dengan keluarga juga. Di sini kalau saya katakan, kalau persoalan di dalam keluarga, ketika kamu sukses, semua orang akan menganggap kamu saudara. Dan ketika kamu berada di dalam kondisi titik terendah, semua orang bahkan tidak mengakui kamu sebagai saudara. Maka dari itu, kamu harus memulai langkah kecil yang harus kamu istiqomah, yang harus tetap konsisten untuk bisa mewujudkan langkah besar kamu di kemudian hari. Jadi nggak usah terlalu minder ketika kamu saat ini sedang memulai langkah kecil untuk berproses menjadi lebih besar dan menjadi profesional di dalam kehidupan kamu. Kemudian di sini kalau dari sisi asmara, waspada terhadap masalah yang sebenarnya tidak kamu duga-duga. Artinya di dalam hubungan asmara memang di sini kan beberapa kali saya katakan kamu cukup tersakiti, kamu cukup menderita, dan kamu cukup dikecewakan. Di hari Sabtu ini sampai dengan hari Minggu nanti, usahakan untuk bisa lebih terbuka atau open minded daripada permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Kenapa saya katakan kamu harus seperti itu? Kamu tuh harus terbuka gitu loh, melihat sebenarnya hubungan asmara kamu ini apa sih penyebabnya, kok bisa setiap hari itu masalah itu selalu ada. Cari pemicunya, cari solusinya. Bukan hanya kamu berpikir ini salah kamu. Ini semua bukan hanya salah kamu, tetapi hubungan asmara itu tentang dua orang. Jadi ketika hubungan asmara ini bermasalah, bisa jadi permasalahan itu diakibatkan oleh karena ketidakterbukaannya. Kalian berdua saling memendam masalah satu sama lain, sehingga tidak bisa saling bercerita, sehingga mencari yang namanya pelampiasan. Jadi hal ini jangan sampai terjadi, terutama di dalam kehidupan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Death dan di sini ada kartu The Fool. Hati-hati. Saya katakan buat kamu zodiak Aries, hati-hati. Jangan terlalu terbuka jadi orang, jangan terlalu mengumbar-umbar apa yang kamu punya jadi orang. Jadi kamu itu orangnya terlalu polos, entah terlalu yakin atau bagaimana, kamu itu terlalu terbuka. Jadi di sini kalau bisa saya katakan kamu nggak usah terlalu terbuka dengan siapapun, termasuk dengan yang berada di sekitar kamu. Contoh di sini ya, pendapatan kamu, masalah kamu, rencana besar kamu, kemudian hubungan asmara kamu, jangan terlalu diumbar-umbar, jangan terlalu dipublikasikan. Karena apa? Karena di sini kalau bisa saya katakan, lingkungan sekeliling kamu ini sedang tidak berpihak kepada kamu. Jadi ketika kamu mengumbar permasalahan kamu ke publik, maka ini malah akan menjadi kelemahan kamu. Jadi di sini usahakan kamu harus bisa lebih tertutup lagi jadi orang. Agak cenderung introvert nggak masalah, tetapi di sini introvert untuk bisa men-secure diri kamu gitu loh. Jadi jangan terlalu terbuka, karena kalau kamu terlalu terbuka, orang akan tahu kelemahan kamu dan orang malah akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kamu. Jadi di sini usahakan untuk lebih bijaksana lagi dalam dalam membuka segala hal di dalam kehidupan kamu. Jadi orang tuh jangan terlalu mudah menceritakan masalah kamu, jangan terlalu mengumbar rencana besar kamu. Besok aku mau ini loh. Jangan terlalu kamu umbar-umbar lah. Nanti kalau misalkan rencana kamu itu gagal, kamu akan malu. Jadi lebih baik simpan rencana kamu baik-baik, kemudian wujudkan dan kemudian tunjukkan, tanpa harus kamu keluar-keluar, tanpa harus kamu sibuk untuk menceritakan kepada siapapun. Dan yang ketiga adalah hubungan asmara kamu. Memang hubungan asmara kamu ada masalah. Ketika hubungan asmara kamu ada masalah, ya sudah, selesaikan dengan pasangan kamu, selesaikan segera. Ini masalahnya kita berdua, bukan kita umbar ke konsumsi publik.
Jadi usahakan ketika ada masalah harus diselesaikan berdua, dicari solusinya, dicari pemicunya, sebab akibatnya dan bagaimana cara penerapannya menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Jadi antara kamu dan pasangan kamu ketika ada masalah ya harus diselesaikan berdua. Jangan malah bikin status, jangan malah diumbar-umbar ke yang lainnya. Ini justru malah akan menambah permasalahan yang baru, karena ini bisa dikategorikan, ada kartu The Fool, bisa dikategorikan itu adalah sebuah kecerobohan di dalam kehidupan kamu. Jadi usahakan di akhir bulan Mei tahun 2020 ini, usahakan untuk menghindari hal tersebut. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu 30 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Ten of Wands dan kemudian ada kartu Seven of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya saya berikan analogi terlebih dahulu buat kamu yang punya zodiak Taurus. Kita sebagai manusia, satu hari itu kita punya 24 jam. Saya punya 24 jam di dalam kehidupan saya dan kamu juga punya 24 jam di dalam kehidupan kamu. Lah, lantas kenapa kok ada orang yang bisa lebih baik daripada kamu? Dari sisi keuangan, dari sisi pendapatan, dari sisi kehidupan asmara, dari sisi pekerjaan kok ada orang yang lebih baik dengan kamu. Nah, di sini kamu harus bisa mengintrospeksi diri kamu. Sekarang coba kamu tarik ke belakang. Di bulan Mei tahun 2019 yang lalu, kamu bandingkan dengan tahun 2020 ini. Ada kesamaan tidak? Apa yang terjadi di bulan Mei tahun lalu dengan bulan Mei tahun 2020 ini? Nah, kalau bisa kamu bandingkan, kamu seharusnya bisa mengevaluasi. Di bulan Mei tahun 2020 ini, itu lebih baik tidak daripada bulan Mei tahun 2019 yang lalu? Kalau masih sama saja, ya sudah, berarti jawabannya sudah jelas terjawab. Di sini artinya memang setiap tahun usia kita itu bertambah dan setiap tahun ekspektasi harapan kita itu juga bertambah. Tetapi jika harapan kita bertambah tetapi usaha kita masih sama seperti tahun lalu, bagaimana harapan itu akan terwujud? Sekarang coba kamu pikir ya. Di bulan Mei yang lalu, tahun 2019 yang lalu, itu sama dengan bulan Mei tahun 2020 ini. Jadi bagaimana kamu bisa mewujudkan harapan jika usaha kamu itu masih sama? Usaha kamu masih sama, masih menyimpan beban, masih membawa masalah, masih kurang bisa berusaha maksimal, jadi ya tentu hasilnya akan sama. Maka di sini usahakan di tahun 2020 ini ekspektasi kamu berubah, usia kamu bertambah, jadi usaha kamu harus bisa semakin keras, usaha kamu harus bisa semakin cerdas. Jadi sisi pekerjaan kamu harus bekerja keras, harus bekerja cerdas untuk bisa menambah pemasukan daripada sektor keuangan. Kemudian dari sektor yang lainnya, kamu harus bisa yang namanya melepaskan beban-beban yang menyekat di dalam kehidupan kamu. Jadi jangan terlalu membawa beban itu terlalu berat, karena jika kamu membawa beban terlalu berat, maka urusan pekerjaan, urusan keuangan, dan bahkan urusan hubungan asmara itu pasti akan terdampak daripada beban yang kamu bawa secara berlebihan. Jadi usahakan di tahun 2020 ini mumpung masih ada waktu, usahakan untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi, bekerja cerdas, bekerja keras, perbaiki sektor keuangan, harus bisa menabung untuk investasi masa depan, harmonisasi dengan hubungan asmara, kemudian secara perasaan bisa lebih tenang dengan melepaskan hal-hal yang seharusnya kamu lepaskan. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Five of Pentacles juga. Di sini artinya apa? Di sini kemarin saya katakan fokus daripada seorang Gemini adalah keuangan, masa depan, dan tabungan untuk masa depan. Di sini kalau bisa saya katakan memang fokus kamu terhadap tiga hal itu adalah hal yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Jadi memang di sini walaupun di awal-awal bulan Juni, saya katakan di awal-awal bulan Juni agak tertatih-tatih, tetapi di sini kamu masih tetap bisa fokus terhadap tiga hal tadi, uang, tabungan, dan masa depan. Sehingga nanti fokus kamu adalah bagaimana caranya kamu bisa bekerja keras
untuk bisa mendapatkan uang, untuk bisa kamu simpan, untuk mengantisipasi kegersangan, kekeringan yang akan kamu hadapi nanti jika terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Jadi di sini memang fokus kamu bagi seorang Gemini adalah fokus dari sektor keuangan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, di hari Sabtu ini masih tetap fokus kepada sisi keuangan, yang dimana sisi keuangan menjadi prioritas utama atau big priority bagi seorang Gemini. Kemudian yang kedua adalah tabungan. Jadi Gemini agak cenderung berhemat, agak cenderung mengekang pengeluaran supaya bisa menabung demi investasi di masa depan. Nah, di sini sepertinya memang hal itu dilakukan dengan susah payah oleh Gemini. Jadi Gemini terlalu mengekang dirinya untuk tidak mengeluarkan banyak uang, terutama di bulan Juni tahun 2020 nanti. Kemudian kalau dari sisi asmara di sini kalau bisa saya katakan, usahakan kalau dari sisi asmara santai dululah. Jangan terlalu maksain, karena apa? Karena di sini kalau di dalam hubungan asmara kamu terlalu memaksakan, malah nanti malah akan jadi masalah. Jadi biarkan pasangan kamu seperti itu dulu. Karena jika kamu terlalu apa ya kan, nanti terlalu kesannya kamu itu kayak mengekang pasangan kamu, padahal kamu itu apa, tidak mengekang, tetapi ingin pasangan kamu itu menjadi lebih baik lagi. Tetapi di sini terkadang pasangan kamu itu salah mengartikan, kemudian salah paham, kemudian malah tercipta masalah yang mengakibatkan kegersangan di dalam kehidupan asmara kamu. Jadi memang benar apa yang saya katakan dan apa yang kalian katakan di komentar di beberapa hari yang lalu, bahwa memang fokus kamu saat ini adalah fokus tentang keuangan, tentang tabungan untuk investasi untuk masa depan kamu yang lebih baik lagi di tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian ada kartu 20 Karma. Ini artinya apa? Ini saya analogikan lagi buat kamu yang punya zodiak Cancer, karena banyak sekali yang bertanya, Cancer kok ramalannya jelek terus toh? Cancer kok ramalannya buruk terus toh? Jadi seperti ini ya. Saya mengatakan itu berdasarkan apa yang saya lihat gitu loh. Jadi ada baiknya kamu jadikan referensi, ada buruknya kamu jadikan suatu kehati-hatian. Nah, di sini di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Cancer, saya analogikan saat ini kamu pegang gelas. Kamu pegang gelas yang diisi air selama 10 menit. Kemudian kamu pegang gelas yang diisi air selama 1 jam. Kemudian selama 10 jam. Kemudian selama 1 hari. Pasti akan ada perbedaan yang kamu rasakan. Oke, 10 menit mungkin tidak ada masalah ya kan. 1 jam mungkin agak pegel-pegel. 10 jam agak mulai linu-linu, agak mulai kaku-kaku. Kemudian pegang gelas yang diisi air selama 1 hari, itu apa, sudah mulai mati rasa. Lengan bisep kamu sudah mulai mati rasa. Nah, seperti itu pula kehidupan yang saya analogikan dengan kamu Cancer di hari Sabtu atau di beberapa hari terakhir ini untuk kamu yang punya zodiak Cancer. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi seperti ini. Rasa stres, rasa kekhawatiran yang kamu alami saat ini sebenarnya ukurannya itu sama. Ukurannya sama seperti gelas yang diisi air tadi. Ukurannya sama, tetapi karena kamu membawanya itu terlalu lama, maka malah itu yang menjadikan beban di dalam kehidupan kamu. Masalah yang kamu hadapi saat ini itu sebenarnya ukurannya itu sama, tetapi karena kamu membawanya itu kelamaan, jadi masalah itu malah akan semakin membebani kamu. Coba kalau kamu membawanya hanya sekitar 10 menit, itu nggak akan terlalu berpengaruh, impactnya nggak akan terasa. Tetapi jika kamu membawanya terlalu lama, maka itu akan berdampak kepada kehidupan kamu. Maka nggak heran kenapa kamu sering stres, kenapa kamu sering ada masalah, kenapa kamu sering bingung, kamu sering sedih, ya karena itu. Karena kamu membawa masalahnya itu terlalu lama. Karena kamu membawa masalahnya itu terlalu lama, sehingga malah menyebabkan kamu terjebak di dalam situasi yang dimana kamu sulit untuk bisa keluar mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Jadi usahakan buat kamu yang punya zodiak Cancer, usahakan untuk membawa masalah itu sekedarnya saja. Jangan terlalu overthinking, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu membawa masalah ini terlalu lama. Ketika ada masalah, oke, langsung segera diselesaikan. Jadi masalah ini tidak kamu bawa terlalu lama yang malah mengakibatkan kamu terjebak dalam situasi yang menekan di dalam kehidupan kamu.
Nah, hal yang sementara itu justru malah akan membuat kamu itu baik-baik saja. Jadi usahakan ketika ada masalah sementara langsung kamu selesaikan. Jadi masalah itu nggak bertumpuk-tumpuk di dalam kehidupan kamu. Jadi kalau masalah itu terus bertumpuk ya maka nggak heran. Maka terus-terusan malah akan jadi masalah. Jadi seperti itu analogi sederhana yang dihadapi oleh kamu yang punya zodiak Cancer di beberapa hari terakhir ini dan beberapa hari ke depan. Terutama di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020 ini. Tetapi overall kamu harus bisa mengatasi itu semua demi meraih kebahagiaan kamu dalam 4 pilar. Kebahagiaan terhadap diri kamu sendiri, kebahagiaan dengan keluarga kamu, kebahagiaan dengan pasangan kamu, dan kebahagiaan dengan perasaan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Three of Wands dan kemudian di sini ada kartu Knight of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu harus berhenti mengeluh, harus berhenti untuk menceritakan masalah kamu terhadap siapapun. Karena di sini kalau bisa saya katakan persentase kamu sering menceritakan masalah kamu terhadap orang lain, terhadap teman kamu, terhadap kawan kamu, itu hanya sekitar 30%. Orang yang peduli sama kamu itu sekitar 30%, 10, 10, 10, sekitar 30%. Kemudian sisanya itu malah senang kalau kamu itu ada masalah. Karena apa? Karena memang di sini karir seorang Leo di tahun 2020 ini grafiknya itu naik. Jadi banyak orang yang memang iri dengan pencapaian kamu. Banyak orang yang iri dengan apa yang kamu dapatkan. Maka dari itu saya katakan di awal tahun 2020 Leo harus waspada terhadap lingkungan sekitar kamu. Karena apa? Karena dengan grafik kamu yang naik di tahun 2020 ini, banyak orang yang sepertinya berusaha untuk menjegal kamu, berusaha untuk menjatuhkan kamu. Jadi di sini kamu memang harus kuat mental, mental secara pikiran, mental secara perasaan, dan mental secara kenyataan. Kamu memang harus kuat untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Jadi di sini usahakan jangan mudah untuk menceritakan permasalahan kamu terhadap siapapun. Kemudian permasalahan Leo di hari Sabtu ini ada 3 hal. Yang pertama, sepertinya di hari Sabtu ini tidak ada rasa kenyamanan di dalam diri seorang Leo. Nah, kenapa kok bisa tidak ada sisi kenyamanan? Maka hal ini harus bisa kamu antisipasi. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan Leo tidak merasa nyaman di hari Sabtu ini? Kemudian masalah yang kedua adalah bagaimana urusan pekerjaan di tengah kondisi yang akan memasuki fase new normal di negara kita. Ini memaksa Leo harus berusaha keras memutar otak bagaimana untuk bisa mendapatkan penghasilan atau memperbaiki penghasilan di tengah situasi yang seperti ini. Kemudian permasalahan yang ketiga, kondisi keuangan dan kondisi hubungan asmara itu sepertinya berbanding lurus. Kalau kondisi keuangannya baik, maka kondisi hubungan asmara juga baik. Begitu pula sebaliknya, kalau kondisi asmaranya kurang baik, maka akan berpengaruh ke kondisi keuangan. Jadi hal ini memang harus benar-benar bisa kamu antisipasi, terutama buat kamu yang punya zodiak Leo, terutama di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020 ini. Tetapi apapun itu, kamu pasti bisa untuk melalui semuanya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu 30 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sini ada kartu The Tower. Di sini artinya apa? Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Virgo, hindari yang namanya rasa takut akan gagal secara berlebihan. Takut akan sebuah kegagalan itu adalah hal yang manusiawi. Takut akan sebuah kegagalan itu adalah hal yang wajar. Tetapi jangan terlalu kamu turuti rasa ketakutan kamu akan sebuah kegagalan itu. Karena apa? Karena jika kamu terlalu menuruti rasa takut akan kegagalan itu, malah akan menghambat proses kamu itu untuk maju. Jadi jangan hanya memikirkan rasa ketakutan kamu akan sebuah kegagalan itu, tetapi kamu harus terus bergerak maju. Jangan hanya memikirkan rasa takut yang ada di pikiran kamu itu, yang sebenarnya pikiran kamu itu belum tentu benar-benar terjadi. Jadi apapun itu kamu harus terus bergerak maju. Karena apa? Kalau kamu terlalu menuruti rasa gagal kamu, maka kamu malah akan menghancurkan diri kamu sendiri. Nah, hal ini yang harus kamu lakukan adalah terus melangkah maju, terus bergerak maju. Jangan buang-buang waktu untuk menuruti rasa ketakutan kamu akan kegagalan itu. Dan juga jangan buang-buang waktu untuk memikirkan omongan guguk,
omongan-omongan orang yang mengganggu kamu untuk meraih masa depan kamu. Jadi memang masalah kamu itu ada dua. Yang pertama adalah ketakutan kamu akan kegagalan, dan yang kedua, kamu terlalu menghiraukan, mengindahkan omongan orang yang malah melemahkan kamu. Jadi dua hal ini harus bisa kamu hilangkan daripada kehidupan kamu, terutama di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020 ini. Kemudian kalau secara rezeki di sini bisa saya katakan masih cukup bisa tercover, masih cukup bisa terkontrol, sehingga untuk masalah keuangan masih tidak ada permasalahan yang cukup berarti, terutama buat kamu yang punya zodiak Virgo di tahun 2020 ini, khususnya di akhir bulan Mei tahun 2020 ini. Urusan asmara sepertinya masih sama seperti hari kemarin. Jadi ya masalahnya cuma seputar-seputar itu aja dan terus-terus berulang-ulang terjadi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Hanged Man, dan kemudian di sini ada kartu Eight of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan secara rezeki kamu memang tidak terlalu banyak permasalahan. Nah, di sini kalau bisa saya katakan ketika rezeki kamu saat ini sedang berada dalam kondisi yang baik, kamu harus tetap yang namanya bersedekah. Bersedekah itu boleh diam-diam, boleh terang-terangan, itu semua kembali kepada diri kamu sendiri. Kalau diam-diam ya itu jauh lebih baik. Kalau terang-terangan itu tujuannya untuk memotivasi sekitar kamu. Jadi bukan riak, bukan sombong, tetapi bersedekah secara terang-terangan ini untuk memotivasi sekeliling kamu. Yang tidak boleh itu adalah kamu itu walaupun rezeki kamu lancar, yang tidak boleh kamu lakukan diam-diam tidak bersedekah. Karena apa? Setiap rezeki yang kamu punya 2,5% atau secuil rezeki kamu itu ada hak untuk mereka, anak yatim, ada hak untuk kaum duafa, ada hak untuk fakir miskin. Jadi jangan anggap rezeki yang sudah kamu punya ini tidak ada hak untuk mereka. Mereka juga berhak untuk menikmati apa rezeki kamu. Jadi ketika kamu bersedekah, maka malah akan meningkatkan frekuensi rezeki kamu jauh lebih baik lagi. Ketika kamu dalam kesempitan, kamu bersedekah, maka kamu akan mendatangkan kelapangan bagi rezeki kamu. Ketika kamu sedang dalam kesulitan, kamu bersedekah, maka akan mendatangkan solusi daripada permasalahan yang kamu hadapkan saat ini. Jadi sepertinya di sini kunci utama kebahagiaan seorang Libra di akhir Mei tahun 2020 ini adalah bersedekah. Jadi mumpung masih ada hari Sabtu dan hari Minggu, sedekahkan berapapun yang kamu punya, berapapun yang kamu ikhlas, maka kamu akan meraih solusi dari permasalahan kamu, kebahagiaan di dalam kehidupan kamu, dan membuka keran rezeki di bulan Juni tahun 2020 nanti. Kemudian kita bergeser ke masalah hubungan asmara. Ada kartu The Hanged Man. Di sini sepertinya memang kamu kerja keras sekali untuk bisa mempertahankan hubungan asmara kamu sampai kaki di kepala, kepala di kaki. Termasuk dalam urusan pekerjaan juga kamu berusaha keras sampai kamu panting-panting, banting tulang untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu, untuk bisa memenuhi kondisi keuangan kamu yang bisa dikatakan cukup untuk diri kamu dan cukup untuk bersedekah. Jadi hal ini harus kamu jadikan big priority untuk bisa bersedekah untuk menghalau setiap masalah yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Yuk, mumpung masih ada hari Sabtu dan hari Minggu, manfaatkan dengan baik untuk bersedekah berapapun yang kamu punya dan berapapun yang kamu ikhlas. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian di sini ada kartu Pack of Swords. Di sini sepertinya kamu ada permasalahan. Ya, memang ada permasalahan. Scorpio memang ada permasalahan yang memang kadang Scorpio merasa permasalahan ini kok sepertinya nggak ada berkesudahan. Jadi masalah itu satu selesai kok masalah yang lainnya malah datang. Sehingga Scorpio berjuang seorang diri untuk bisa menghalau masalah yang ada di dalam kehidupan Scorpio untuk bisa meraih kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini sepertinya memang akan Scorpio dapatkan. Kapan? Bulan depan. Di bulan Juni tahun 2020 sepertinya memang akan ada kebahagiaan bagi seorang Scorpio. Jadi di sini solusinya bagaimana? Solusinya yang pertama adalah Scorpio harus bisa memahami situasinya terlebih dahulu. Ketika Scorpio bisa memahami situasinya terlebih dahulu, maka untuk penyelesaian masalah itu akan jauh lebih terstruktur, akan lebih enak lagi untuk menemukan solusi daripada masalah yang dihadapi oleh Scorpio. Jadi
daripada kamu fokus dengan rasa stres kamu itu, lebih baik kamu memang fokus untuk memahami situasi apa sih yang sebenarnya terjadi, bagaimana sih cara menemukan solusinya, bagaimana caranya dan bagaimana implementasinya. Jadi itu jauh lebih baik daripada kamu hanya memikirkan rasa stres, rasa pusing, rasa depresi karena masalah itu. Jadi lebih baik kamu fokus untuk terus bersikap positif, menemukan solusinya dan menghalau masalah itu agar tidak datang kembali di kehidupan kamu yang malah akan merusak kebahagiaan kamu. Kemudian kalau dari sisi keuangan, bisa saya katakan Scorpio tidak terlalu ada masalah keuangan yang cukup serius di akhir bulan Mei tahun 2020 ini, tapi memang waspada boleh, tetapi jangan ketakutan untuk masalah keuangan kamu, karena masalah keuangan kamu bisa saya katakan masih cukup aman setidaknya sampai nanti pertengahan bulan Juni tahun 2020 itu. Kemudian untuk soal asmara seharusnya di sini Scorpio harus lebih banyak mengalah ya. Kenapa saya katakan Scorpio harus lebih banyak mengalah? Karena untuk memahami pasangan kamu saat ini solusinya adalah kamu itu mengalah. Jangan malah meninggikan emosi kamu, jangan malah meninggikan ego kamu. Karena dengan kamu meninggikan emosi, meninggikan ego kamu malah akan menciptakan masalah yang ada di dalam kehidupan asmara kamu. Jadi solusinya itu kamu sudah tahu, hanya saja kamu perlu menerapkan itu dan mengimplementasikan itu di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Kemudian terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Hanged Man. Oke, di sini kalau bisa saya katakan komitmen kamu terhadap hubungan asmara di sini saya katakan masih cukup bagus. Jadi hubungan asmara kamu walaupun ada permasalahan itu bisa segera diselesaikan. Karena apa? Karena kamu dengan pasangan kamu sudah berkomitmen untuk tidak mempermasalahkan hal-hal yang seharusnya tidak dipermasalahkan. Jadi ketika ada permasalahan sepele, kamu dengan pasangan kamu bisa segera menyelesaikan itu dengan sangat baik. Nah, kemudian di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini kalau bisa saya katakan dari sisi pekerjaan ya, buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, kamu cukup bisa menjalani pekerjaan kamu itu dengan sangat enjoy. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang passion kamu di dalam pekerjaan kamu itu ya memang itu kamu banget gitu loh. Jadi kamu itu mensyukuri pekerjaan kamu, mensyukuri pendapatan kamu. Jadi masalah pekerjaan dan masalah pendapatan adalah hal yang sangat kamu bersyukur sekali kepada Tuhan Yang Maha Esa karena memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kamu. Jadi walaupun terkadang kamu bekerja keras, kamu tidak merasa capek karena itu semua memang menjadi passion daripada diri kamu sendiri. Jadi kemudian kalau bisa saya katakan hubungan keuangan dengan pekerjaan berbanding lurus, tidak ada permasalahan yang cukup dipermasalahkan. Tetapi memang untuk hubungan asmara ada permasalahan-permasalahan sepele ya, namanya riak-riak kecil dalam kehidupan asmara itu adalah hal yang wajar dan itu harus bisa kamu selesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020. Oke, ke-12 zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya diawali dari zodiak Capricorn sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Resonate tidak resonate, cocok tidak cocok, semua tergantung kepada moon and rising kamu. Ada positifnya jadikan suatu referensi, ada negatifnya dijadikan suatu kehati-hatian. Oke, buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar. Buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Nanti pasti akan saya jawab. Yang mau konsultasi pribadi masih sama di Facebook fanspage zodiak harian atau di Instagram @ramalan_zodiakmu, atau yang sudah punya nomor WhatsApp saya silahkan atur jadwal. Saya selalu menjawab WhatsApp itu mulai dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur ing Pangasuti, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.